langkah bagaimana kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan harus kolaborasi antar kementerian, antara lembaga. Untuk itu semua yang ada di dalamnya termasuk komoditas demikian. Padahal kalau kita lihat Bapak, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, ini kegiatan peternakan terpadu ini sudah lama kita dengungkan, sehingga tidak asing lagi buat kita mendengarkan. Tetapi implementasinya di lapangan itu kadang-kadang apa yang kita temui itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Masing-masing masih melihat peluang-peluang usaha dan masih memikirkan masing-masing komoditas. Sehingga integrasi ataupun peternakan terpadu yang kita harapkan tanaman dan ternak itu masih belum optimal untuk kita lakukan. Sehingga melalui kegiatan ini khususnya NTT yang memiliki lahan yang cukup luas dengan tingkat kepemilikan ternak yang banyak yang memang dikuasai oleh 1-2 orang dan memiliki lahan yang ekstrim, iklim kering, lahan kering, iklim kering yang memang sangat terbatas dengan kondisi curah hujan. Sehingga bagaimana NTT melihat peternakan terpadu ini sebagai bagian yang juga bisa dikembangkan di NTT. Kita melihat bahwa agroekosistem yang ada di NTT ini memang berbeda, spesifik berbeda dengan provinsi yang lain, karena dia memiliki jumlah bulan basah yang sangat pendek, 3-4 bulan. Setelah itu masuk sampai dengan bulan kering yang bisa mencapai berapa bulan, 7-8 bulan dengan rata-rata curah hujan 700 sampai 1.500 mm per tahun. Jadi bagaimana kita melihat kondisi NTT dengan keberadaan masyarakat yang ada, bagaimana pertanian yang dikelolanya berbeda juga dengan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Pulau Jawa atau Sumatera, Kalimantan yang memiliki kelebihan air ataupun mungkin potensi untuk bulan basahnya, bulan hujannya lebih panjang daripada bulan kering. Kita melihat dari sosial ekonominya, bagaimana petani yang ada di lahan kering ini memang bisa dibayangkan adik-adik, kondisi masyarakat di sana harus bercocok tanam pada lahan kering, apalagi berbatu, keras. Nah ini membuat mental daripada petani itu harus bekerja dalam kondisi yang memang dengan terbatas kemampuan petani, terus kemampuannya untuk memiliki sesuatunya juga terbatas karena masih terbatas dengan segala sarana prasarana, sehingga menjadi petani ini kemampuan untuk meningkatkan pendapatan sangat sedikit, sehingga membuat petani boleh dikatakanlah miskin dalam segala hal, dalam modalnya, pengetahuan, keterampilan, apalagi teknologi dan lahannya juga itu sesuai dengan apa yang kami dapatkan itu khususnya memiliki lahan-lahan yang terbatas dan sangat sempit kalau kita lihat. Sehingga kalau kita lihat itu secara sosial ekonomi, kalau secara biofisik itu memiliki topografi yang berlereng serta volume tanahnya itu sangat tipis, sangat kecil, sedikit sekali, sehingga kebanyakan yang ditanam itu tanaman-tanaman yang memang berumur pendek yang bisa memanfaatkan pertumbuhan akarnya untuk mendapatkan makanan. Nah, kita mulai berpikir bagaimana NTT dengan peradaannya yang ada dengan kondisi biofisik, ekonomi, masyarakat, apa yang harus kita lakukan untuk bisa memberikan dampak terhadap masyarakat yang ada. Kita mulai berpikir ini TJPS ini pada intinya dia harus jadi pemerintah BPTP dengan Pemda berpikir bagaimana bisa memberikan kontribusi positif dan memberikan harapan bagi masyarakat NTT. Bagaimana kita melihat posisi pangan utama yang memang menjadi simbol pangan di NTT, masyarakat NTT
yang memang dari tahun ke tahun itu mereka sudah kebiasaan dan terbiasa dengan makanan yang ada, terutama untuk jagung. Sementara untuk peternakannya itu karena memang di sana kondisinya cukup ekstrim, maka ternak-ternak yang bisa dimanfaatkan itu adalah peternakan sapi yang memang mampu dan sudah beradaptasi dengan kondisi yang panas yang cukup panjang. Itu adalah ternak sapi Bali. Khusus untuk di daratan timur, itu sapi Bali lebih dominan. Sementara untuk Sumba, itu sapi Sumba, sapi ongol, sapi Sumba yang jadi memang ada bagian-bagian yang memang tidak boleh kita campur aduk antara wilayah yang ada di Provinsi NTT. Dengan demikian, jagung dan ternak sapi ini menjadi bagian penting yang diprogramkan oleh Pemda, bahkan pemerintah NTT, menjadi program unggulan untuk dikembangkan di 22 kabupaten kota. Sesuai dengan visi misi daripada Pemda NTT, yaitu NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai NKRI. Nah, untuk itulah maka dibentuklah suatu program kegiatan tanam jagung panen sapi. Memang ini kalau kita melihat istilah dari apa yang kita dapatkan lewat tanam jagung panen sapi, nanti masyarakat atau adik-adik mahasiswa berpikir bagaimana tanam jagung kok bisa panen sapi, padahal yang dihasilkan jagung. Nah, ini yang menjadi salah satu inovasi manajemen untuk lahan kering, karena kami ingin juga menarik perhatian masyarakat. Mereka harus berpikir bahwa kok tanam jagung panen sapi maksudnya apa, sehingga itulah yang perlu kami edukasi sosialisasi kepada masyarakat di NTT. Kita giatkan program ini sehingga dia bisa menyebar ke semua kabupaten kota yang ada di NTT. Untuk itulah TJPS telah diadopsi oleh pemerintah sebagai salah satu program pertanian unggulan kering iklim kering. Nah, ini sudah menjadi beberapa tahun sudah menjadi program unggulan yang diakui oleh Bapak Gubernur, bahkan setiap kabupaten harus melakukan kegiatan ini. Jadi kronologisnya bahwa TJPS ini terbentuk, ini diakui oleh Pemda itu melalui proses pengkajian yang dilakukan oleh BPTP NTT melalui kerjasama dengan Asyar. Nah, selanjutnya itu melalui penelitian selanjutnya antara BPTP Asyar, maka ditawarkanlah kegiatan TJPS ini kepada Pemda. Apakah Pemda bisa melakukan itu untuk kembangan kepada kabupaten kota yang ada? Maka pemerintah NTT melihat ini yang bagus sekali, maka diambillah program ini untuk menjadi program unggulan Bapak Gubernur, bahkan Pemda di NTT. Sejak tahun 2019 itu sudah dikembangkan untuk 2.400 hektar. 2020 naik lagi menjadi 10.000 hektar. Dan di tahun 2021 meningkat menjadi 40 hektar untuk dikembangkan di 22 kabupaten kota. Dan itu sudah masuk dalam perencanaan yang memang Pemda sudah anggarkan untuk dilakukan. Nah, inilah yang menjadi TJPS ini menjadi inovasi dan strategi antara menuju ke integrasi farming system. Jadi TJPS ini dia bukan langsung integrasi, tapi dia merupakan perantara. Jadi antara menuju ke pintu masuk integrasi farming system. Jadi TJPS ini sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi NTT yang memang langsung di bawah dikelola ataupun dilakukan melalui UPT Dinas Pertanian, itu Dinas Pertanian Ketahanan Pangan NTT, dan sudah mulai dilakukan sejak tahun 2019 sampai sekarang. Kira-kira makna dari TJPS itu apa? Sehingga teman-teman bisa memahami yang tadi saya sampaikan, apakah dengan tanam jagung kita bisa panen sapi. Maknanya apa di situ? Jadi TJPS ini merupakan tagline. Jadi tagline manajemen usaha tani yang memberikan semangat kepada petani agar dengan menanam jagung bisa memperoleh ternak sapi dalam jangka waktu yang cepat. Jadi kita tahu kita menanam jagung itu 3-4 bulan sudah panen. Berarti dalam waktu yang 3-4 bulan kita sudah bisa memiliki sapi. Itu artinya bahwa tanam jagung panen sapi itu punya pengertian yang demikian. Jadi
kita tanam jagung, dalam waktu singkat 3-4 bulan kita sudah beli sapi. Jadi itu kita panennya panen sapi. Nah, itu bagaimana kita mengartikan panen sapi? Maksudnya dari tanam jagung kita pipil, kita jual jagung pipilan, dari hasil pipilan itu kita beli sapi. Itu intinya. Jadi bagaimana TJPS ini merupakan program yang memang memberdayakan petani masyarakat yang memiliki tanaman jagung untuk dapat membeli sapi. Jadi mereka tidak berharap adanya bantuan pemerintah yang selama ini kita lihat ada bantuan-bantuan sosial masyarakat yang pemerintah lakukan. Ini loh dikasih bantuan bibit ayam, kambing, sapi. Tapi pada intinya setelah dibagi masyarakat akan menjual atau akan memotong ternak yang dibagi oleh pemerintah karena mereka menganggap bahwa itu adalah bantuan sosial. Tetapi kalau mereka memiliki sapi dengan hasil keringat mereka menjual jagung, itu mereka sangat menjaga apa yang menjadi harapan mereka, tabungan mereka untuk bisa memiliki sapi itu dan tidak dijual. Dan itu kami lakukan terus sebagai bagian untuk sosialisasi terhadap TJPS ini. Jadi misalnya pengelolaan TJPS ini, petani menanam jagung dalam skala luasan 1 hektar. Diprediksi 1 hektar itu bisa menghasilkan 5 ton jagung per kakak. Hasil jagung ini 1 ton disisihkan untuk ketahanan pangan, untuk pangan, food security, dan sisanya 4 ton dijual sebagai modal untuk beli sapi bakalan atau sapi betina atau sapi jantan yang nanti akan menjadi bagian dari kepemilikan petani tersebut. Jadi kalau diasumsikan bahwa harga jagung minimal 3.000, maka petani akan memperoleh uang tunai sebesar 12 juta dari 4 ton yang mereka jual. Nah, nilai uang sebesar ini dapat membeli sekitar 2 ekor bakalan sapi atau 1 ekor betina produktif atau jantan yang memang sudah siap untuk mereka pelihara. Kira-kira makna yang perlu dari TJPS itu apa? Kita harus mempertanyakan sehingga teman-teman atau adik-adik mahasiswa bisa mengetahui. Jadi kita lihat kondisi existing yang ada, permasalahan di jagung itu apa di NTT. Jadi pada intinya kami membuat TJPS ini kami melihat permasalahan pertanaman jagung, budidaya jagung yang sebagian besar petani NTT itu masih sangat tradisional. Jadi tanamnya tradisional, panennya juga masih tradisional. Belum ada sentuhan teknologi yang memadai, yaitu penggunaan varietas unggul, menanam tidak teratur, terus tanpa pemberian pupuk, tidak menguasai pengendalian hama, dan banyak sekali yang kita dapatkan dari permasalahan jagung. Nah, untuk itu apa yang disampaikan ini menjadi titik ungkit kita melihat bahwa tanaman jagung ini harus kita perbaiki sampai dengan pasca panen yang ada. Begitu pula dengan permasalahan ternak sapi. Kenapa kita harus angkat ini ternak sapi? Karena 80% petani melihara ternak itu milik orang di NTT. Jadi sistemnya itu bagi hasil. 60-40. 60% bagi petani, 40% bagi pemilik. Petani hanya berpendapatan 100 sampai 130 ribu per bulan per ekor dari pembelian selama 2 tahun. Jadi hitungannya begini, ini contohnya. Harga sapi bakalan misalnya 5 juta per ekor. Harga jual setelah 2 tahun 9 juta rupiah per ekor. Keuntungannya itu 4 juta selama 2 tahun. Nah, penerimaan petani itu 60% ada sekitar 2,4 juta. 4,2 per ekor selama 2 tahun. Jadi kalau per bulannya kita bagi itu peternak itu hanya mendapat 100.000 dari hasil pemeliharaan ternak per bulan. Bayangkan kalau dia 1 bulan cuma dapat 100.000, sementara dia pelihara selama 2 tahun. Apa yang harus dia lakukan untuk kehidupan sehari-hari? Jumlah pakan dan kualitas yang tidak memadai karena pemeliharaan secara tradisional. Apalagi air yang ada di NTT ini sangat terbatas, musim kering yang cukup panjang sehingga keterbatasan air juga untuk ternak. Kesehatan hewan juga sering dilakukan penjualan betina produktif, kematian anak yang tinggi di musim kemarau karena memang paceklik sekali sehingga perlu ada penanganan. Belum ada pemanfaatan limbah
belum ada pakan biomasa jagung sebagai pakan alternatif. Ini yang menjadi pemikiran-pemikiran sehingga kenapa sih TJPS ini harus kita angkat sebagai integrasi farming system yang menuju kepada pemanfaatan limbah dan ternak menjadi prioritas sebagai menjadi ternak sebagai bagian yang bisa memanfaatkan limbah-limbah tersebut. Ini kalau kita melihat dari kondisi existing demikian yang tadi saya ceritakan untuk bagannya, pemeliharaannya rumah tangga dengan kondisi kapital untuk lahannya, ternaknya, terus bagaimana lingkungannya, sosial biofisik berdasarkan sosial ekonomi budaya, bagaimana proses pertanian, tujuan produksinya. Pada intinya mereka masih sangat rendah dan rentan terhadap apa yang mereka usahakan. Nah, kondisi yang diharapkan itu bagaimana TJPS ini bisa memberikan pendapatan petani yang meningkat, ketahanan pangannya terjamin, dan pertanian berkelanjutan, integrasi farming system ini bisa dilakukan. Ini yang saya diharapkan. Sehingga itu bagaimana kita menuju integrasi farming system bagi masyarakat NTT. Jadi pada intinya integrasi farming adalah salah satu model usaha tani yang produktif dan sustainable dan realistis untuk diterapkan di petani-petani NTT. Jadi prinsip dasar dari integrasi farming system adalah keterkaitan antara komponen pendukung dan saling berkontribusi sehingga semua energi yang dihasilkan dimanfaatkan secara optimal. Nah, bagaimana kita memperkenalkan tujuan utama dari TJPS ini kepada masyarakat? Jadi kita lihat dulu tujuan utama adalah petani harus berusaha. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada petani bagaimana memproduksi jagung untuk ketahanan pangan dan penyediaan pakan untuk ternak ruminansia. Bagaimana mendapatkan ternak sapi melalui hasil penjualan jagung atau ternak ruminansia kecil lainnya. Nah, itu tujuan utamanya dulu. Tujuan utama petani berusaha TJPS itu intinya itu dia memproduksi jagung untuk ketahanan pangan dan sebagai penyediaan pakan untuk ternak ruminansia. Dan yang berikutnya mendapatkan ternak sapi melalui hasil penjualan jagung atau ternak ruminansia kecil lainnya yang memang bisa dilakukan melalui jagung yang dijual itu. Bagaimana caranya? Itu petani TJPS harus memiliki lahan minimal 1 hektar di setiap rumah tangga. Terus kita memperkenalkan teknik budidaya jagung, cara panen yang baik dengan bantuan teknologi. Ya tadi saya sampaikan ada varietas unggul, tata tanam yang baik, pengendalian hama dan sebagainya. Kita harus membangun kerjasama dengan pembeli jagung untuk kita menjual jagungnya dengan off-taker yang memang bisa langsung membeli hasil di lapangan. Yang berikutnya bersedia mengikuti tata cara program TJPS. Jadi ada tata cara program TJPS, harus petani memiliki 1 hektar lahan, mau menanam jagung dan hasilnya membeli sapi, harus melakukan penjualan dan transfer dengan memanfaatkan bank daerah dan macam-macam. Sehingga petani itu harus membuat perjanjian. Nah, keistimewaan dari petani yang mengikuti TJPS, untuk awalnya saja itu mereka mendapat bantuan benih gratis dari pemerintah, mendapat pupuk dan herbisida gratis dari semuanya. Untuk melakukan ini kita memahami kepada petani semua dikasih gratis dulu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan modal awal. Nah, setelah nanti mereka berkembang 1-2 musim tanam, mereka akan berdiri sendiri dan mendapatkan apa yang sudah tidak gratis lagi. Jadi awalnya kita memberikan support lewat benih, pupuk semua gratis, layanan olah lahan juga gratis, pengendalian hama gratis. Nanti setelah musim tanam berikut mereka hanya mendapat benih dari hasil perbenihan yang mereka hasilkan lewat khususnya untuk benih-benih komposit itu bisa memakai benihnya berulang-ulang. Nah, kewajiban daripada petani TJPS itu dia harus terdaftar sebagai petani melalui CPCL yang ada di provinsi. Bersedia menyisikan hasil 1 ton untuk pangan, sisanya dijual untuk mendapatkan uang membeli ternak. Bersedia mengikuti teknik budidaya yang disarankan oleh pendamping lapangan. Jadi semua petani yang ada di lapangan itu didampingi oleh
pendamping-pendamping yang memang sudah di-SK-kan oleh Dinas Pertanian Provinsi, sehingga masing-masing petani dengan wilayah kerjanya itu ada pendamping di luar penyuluh. Jadi pendamping khusus untuk TJPS itu selalu mendampingi petani dalam proses pengolahan lahan sampai pada pasca panen. Tapi Bapak, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kita juga perlu melihat sebenarnya ada permasalahan yang kita dapatkan antara harapan dan kenyataan dalam implementasi TJPS. Tidak semua petani itu bisa memahami apa yang dilakukan untuk. Jadi kita melihat bahwa dalam pelaksanaan program ini ada sejumlah tantangan permasalahan yang muncul pada bagian teknis maupun non teknis sebagai konsekuensi terlibatnya sejumlah faktor penentu. Jadi TJPS ini bukan semata-mata hanya dilakukan oleh dinas ataupun BPTP ataupun program dari Pemda ini, tapi kita juga melibatkan banyak hal di dalamnya. Ada petani, kita membutuhkan petani, kita membutuhkan lahan, kita membutuhkan teknologi dari produksi sampai pasca panen, kita membutuhkan pendamping lapangan, bagaimana dia punya kapasitas dan insentifnya dan sebagainya. Kita membutuhkan pembiayaan, kita perlu off-taker, kita perlu penyedia bakalan sapi, terus ada sapi betina atau sapi jantan, kita perlu perbankan, kita perlu tenaga ahli, kita perlu pendukung lainnya atau alsintan. Nah, semua faktor-faktor ini tentu saja tidak segampang kita memutar balik untuk mendapatkan semua itu. Harus ada kerjasama, harus kerja keras untuk membangun adanya harapan dan kenyataan yang harus kita buat. Sehingga saya melihat bahwa ada gap di antara yang kita dapatkan selama ini di lapangan. Bagaimana kita mempunyai petani sebagai faktor penentu untuk di lapangan. Harapannya petani harus memiliki kemampuan memahami program TJPS ini, harus tahu. Nah, faktanya yang kita alami, kemauan baik, tetapi pemahaman tujuan program itu tidak merata antara petani. Sehingga ada gap ketidakmerataan pemahaman tujuan program di antara petani. Sehingga itu kita perlu lakukan sosialisasi secara terus-menerus. Karena namanya juga program unggulan yang memang baru diterapkan di Provinsi NTT, maka petani itu harus dibangun pemahamannya dengan baik sehingga mereka bisa memahami apa itu program TJPS, integrasi farming system yang nanti menuju ke situ. Bagaimana juga dengan lahan? Jadi lahan-lahan yang tersedia harus 1 hektar per kakak per keluarga. Nah, tidak semua petani memiliki harapan lahan garapan 1 hektar. Ini juga menjadi gap bagi kami. Tidak semuanya, sehingga kita harus mencari jalan keluar. Apakah nanti dalam pelaksanaannya itu dia memiliki lahan yang memang spot-spot, tapi kalau digabung bisa 1 hektar. Karena sini petani ini rata-rata lahannya luas, tapi dalam bentuk yang spot-spot, tidak satu hamparan, sehingga ini juga yang perlu kami lakukan lewat CPCL. Nah, teknologi produksi dan pasca panen ini juga kami lihat kalau memangnya semuanya sudah tersedia, VUB-nya, varietas unggulnya tersedia, tata tanamnya sudah ada, pemupukan, pengendalian hama, karena digratiskan, maka tidak ada gap, tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya. Sementara untuk pendamping lapangan kami melihat juga ada permasalahan, ada gap di dalamnya. Bagaimana kita membangun kapasitas pemikiran yang baik terhadap pendamping di lapangan nanti. Nah, ini pendamping ini harus memiliki kapasitas terhadap ilmu, inovasi, teknologi TJPS ini harus merata. Kalau tidak, nanti dalam pelaksanaan di lapangan ini, nanti antara pendamping yang satu dengan yang lain itu akan berbeda. Untuk itulah kita melakukan pelatihan-pelatihan, kita melakukan BIMTEK, kami melakukan mentalitas yang kuat untuk teman-teman pendamping sehingga mereka mampu menghadapi kondisi di lapangan. Nah, ini juga pengelolaan, khususnya untuk pembiayaan kami rasa tidak ada karena memang semua sudah tersedia yang disediakan oleh anggaran dari daerah. Yang untuk off-taker juga tidak menjadi permasalahan karena sudah langsung kami koordinasi dengan pembeli pada saat itu. Sementara untuk ketersediaan sayur bakalan juga
tidak lancar karena untuk mendapatkan sapi bakalan dengan persyaratan umur, tinggi, dan bobot itu juga sangat sulit karena rata-rata petani di sini memelihara ternaknya lepas sehingga untuk mendapatkan jumlah ternak dalam banyak khususnya dalam umur yang sama dengan bobot yang sama sebagai pasaran TNI itu juga kadang-kadang terhambat sehingga kami menyarankan untuk petani yang memiliki program TJPS langsung membeli sesuai dengan jumlahnya, jumlah uang yang didapat sehingga untuk persyaratan teknik, umur dan sebagainya itu kami meminta dari Dinas Peternakan untuk mendampingi petani dalam pembelian sapi bakalan atau betina dan jantan sesuai dengan kemampuan uang yang mereka dapatkan dari hasil penjualan jagung. Perbankan kami tidak ada gap karena langsung petani ini melakukan kontrak kerja, melakukan kontrak perjanjian dengan Bank Pembangunan Daerah untuk semua penjualan jagung itu langsung masuk ke dalam buku tabungan bank daerah sehingga petani itu tidak memiliki uang cash, namun mereka dalam bentuk buku tabungan. Nah, tinggal pada saat pembelian sapi mereka tarik, tidak semua uang ditarik, tetapi kebutuhan untuk membeli sapi saja yang ditarik sehingga uang masih tetap tersimpan dalam buku tabungan dengan saldo yang memang menjadi bagian dari kehidupan mereka untuk selanjutnya mereka usahakan. Pendukung lainnya seperti sarana prasarana, Alsintan itu tidak ada gap karena memang semuanya sudah dilakukan, disiapkan oleh pemerintah daerah. Begitu pula dengan tenaga ahli. Karena begini Bapak Ibu sekalian, tenaga ahli ini perlu kami bangun karena bagaimanapun juga kegiatan baru yang ada dengan TJPS ini itu membutuhkan tenaga pikir, tenaga ahli yang untuk membangun bagaimana semuanya ini akan berjalan dari hulu sampai hilir dan memang membutuhkan teman-teman ataupun tenaga-tenaga ahli yang bisa berkolaborasi dengan dinas provinsi untuk bisa menjalankan kegiatan TJPS ini dengan baik. Nah, tantangan yang dirasakan dalam kegiatan TJPS ini, Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, bahwa keterbatasan air ini juga yang perlu dilakukan pemetaan sumber daya air untuk penanaman jagung. Ya, daerah-daerah bantaran sungai, irigasi, embung itu menjadi bagian penting sehingga program ini tetap berjalan. Yang kedua, ketepatan penyaluran sarana produksi. Jadi kadang-kadang juga sarana produksi seperti benih, bibit, pupuk dan lain-lain itu kadang-kadang terlambat. Ini memang karena kondisi NTT yang memiliki akses transportasi yang sedikit sulit antar pulau dan jalan-jalan yang memang hampir belum semua di NTT ini memiliki jembatan sehingga harus melewati sungai ataupun pada saat-saat tertentu itu ada jembatan yang roboh karena memang kondisi yang pada saat hujan itu kelimpahan air melebihi apa yang dilihat. Sementara kalau musim kering, keringnya melebihi apa yang kita rasakan. Jadwal tanam juga kadang-kadang tidak tepat, tidak sesuai dengan yang kita sepakati, dan masih rendahnya kesadaran petani untuk tanam di musim kering, asep, April, dari asep sampai dengan dari April, Mei, Juni, Juli sampai September itu MT2. Sementara MT1 itu Okmar dari Oktober sampai dengan Maret. Nah, peranan off-taker juga yang menampung hasil panen jagung di tingkat petani. Jadi peran dinas Deperindak untuk langsung melihat bahwa off-taker ini stay selalu di tempat menjadi sentra produksi jagung. Begitu pula juga dengan kesediaan ternak-ternak baik kecil maupun ternak unggas dan sapi. Jadi pada intinya kemampuan petani dalam membeli ternak itu berdasarkan jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan jagung. Kami memang pada intinya menginginkan tanam jagung panen sapi. Tetapi setelah melihat perkembangan ini, ada petani juga yang menginginkan ternak ruminasi kecil seperti kambing, domba, sehingga itu tidak menutup kemungkinan. Pada intinya
limbah atau pemanfaatan limbah ternak itu, limbah daripada jagung itu bisa dimanfaatkan oleh ternak. Ini merupakan tidak kelihatan ya. Ini merupakan model rantai nilai dari gerakan TJPS. Jadi kita tanam jagung, panennya 5 ton, 10 dengan harga 60% dengan harga $30, kita dapatkan 9,6 juta hektar. Kita beli sapi betina untuk siap IB. Ini saya umpamakan, saya membuat suatu grafik supaya kita memahami bagaimana TJPS ini bisa berjalan. Dalam waktu 4 bulan jagung ditanam sapi betina di IB. Dia akan mengalami revolving kembali lagi. Kita tanam lagi di musim kedua, jagung begitu. Jadi intinya masyarakat itu akan tersedia pangannya. Pakan untuk ternak tersedia, sapi 1 ekor atau 2 ekor yang dibeli itu sudah dimiliki, dan dia petani itu memiliki tabungan 4,6 juta setelah dia mendapatkan untungan semua. Ini yang menjadi modal awal petani untuk melanjutkan program TJPS selanjutnya. Sehingga kami berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh TJPS ini memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan bahkan kesejahteraan petani dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini nih, kita melakukan sosialisasi TJPS di beberapa lokasi yang memang masyarakat di sana itu harus terus dilakukan di semua kabupaten kota. Kita masuk pada kecamatan-kecamatan, desa-desa untuk kita menyampaikan program ini kepada masyarakat, sehingga intinya masyarakat itu sudah memahami kegiatan TJPS ini yang memang menjadi program unggulan dari Pemda. Ini pengolahan lahannya kita memfasilitasi dengan traktor yang ada di dinas. Kita membuat satu lokasi yang memang semua Alsintan itu menjadi sentra di situ, sehingga di kecamatan apa yang minta, kecamatan A minta, traktor ke sana untuk olah. Dan selanjutnya ada juga kita tidak melakukan pengolahan lahan sempurna, tetapi tanam tidak olah tanah, itu langsung menanam biji jagung secara langsung dengan ke tanah. Jadi tidak olah lagi, tidak olah tanah sempurna. Ini kita melakukan distribusi saprodi untuk kegiatan-kegiatan yang memang menjadi bantuan pemerintah kepada masyarakat yang melakukan program TJPS. Kita melakukan penanaman, pendampingan juga dilakukan, tim ahli juga turun untuk bagaimana kita merefleksikan apa yang menjadi inti daripada TJPS ini. Ini pertumbuhan jagung juga kita monitoring, kita evaluasi bagaimana pengendalian hama penyakit. Itu juga menjadi tugas dari pendamping lapangan untuk jalankan kepada petani, pemahaman. Tim ahli juga turun untuk menyampaikan semua ini sehingga petani juga bisa meningkatkan pengetahuan. Untuk pasca panennya juga kami mengundang Pak Gubernur untuk panen sehingga bisa menggairahkan petani di dalam mengusahakan peternak jagung TJPS ini, sehingga memang memberikan dampak terhadap masyarakat NTT. Ini kita adakan kontrak perjanjian dengan petani dan off-taker, sehingga penjualan jagung itu langsung dibeli oleh off-taker. Melalui pendamping, mereka mengumpulkan semua hasil penjualan, hasil pipilan jagung untuk langsung nanti diambil oleh off-taker dalam satu bangunan, dalam satu pool yang memang gampang untuk menjadi pembelian oleh off-taker. Nah, ini pembukaan rekening juga kami lakukan dengan Bank NTT, bagaimana petani melakukan usaha-usahanya, tapi semua uangnya itu tidak langsung cash ke tangan mereka, tetapi melalui manajemen supaya diatur dari hasil itu tertampung dan dijual, uangnya masuk, ditarik untuk beli sapi, ada saldonya masih tetap ada di bank. Jadi bagaimana kita mengedukasikan petani untuk bisa menabung untuk masa depan. Ini juga penjualan jagung oleh off-taker yang
kami lakukan pada tahun 2019-2020 langsung di perusahaan Pertiwi di Surabaya. Ini pembelian ternak juga langsung dengan buku rekening yang sudah ada di tangan petani. Dia membeli ternak sebagai bagian daripada usaha jual jagung, panen jagung, tanam jagung, panen sapi. Saya rasa demikian Pak Arman, Ibu Prof. Asna, dan adik-adik mahasiswa sekalian yang berbahagia. Semua yang kami berikan ini semoga bermanfaat dan memberikan pemahaman pemikiran kita bahwa integrasi farming system atau peternakan terpadu ini bukan hanya kita melihat bahwa peternakan ini bisa saja bermula dari peternakan yang sudah ada, tapi kita membangun suatu sistem ini dari yang belum ada menjadi ada. Bagaimana kita menanam jagung, kita bisa membeli sapi dalam waktu yang dekat, sehingga petani itu memiliki rasa memiliki sapi dengan hasil keringat yang ia dapatkan, sehingga kita bisa meminimalisir adanya petani-petani yang beranggapan bahwa ada proyek dari pemerintah sehingga mereka bisa saja mendapat bantuan dan gampang saja ini sebagai bantuan sosial mau mati ataupun dan sebagainya, mereka bisa lakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau dengan membeli sapi dengan hasil keringat sendiri, itu akan memberikan motivasi mereka untuk menjaganya dan sebagai tabungan untuk masa depan kehidupan keluarganya. Saya kira demikian yang boleh kami sampaikan. Terima kasih atas semua pengertian ataupun pemahaman yang boleh adik-adik ambil dari intisari daripada apa yang saya paparkan di pagi hari ini, sehingga bermanfaat dan bisa memberikan pemikiran. Sekali-sekali saya ingin melakukan penelitian di NTT. Kira-kira apa ya yang bagus? Nah, ambillah kegiatan tanam jagung panen sapi, integrasi farming system yang memang bisa memberikan dampak terhadap kontribusi masyarakat NTT. Dan ini baik sekali sampai program ini berjalan. Bapak Menteri Pertanian akan melakukan kegiatan tanam jagung panen sapi ini untuk dimasifkan ke seluruh Indonesia dan bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan tanaman lainnya, tanaman pangan lainnya dengan ternak-ternak yang lain, sehingga pemerintah lebih memberikan tanggung jawab kepada masyarakat, sehingga bantuan-bantuan yang sifatnya bantuan sosial tidak lagi diberikan secara gratis, tapi sudah menjadi bagian daripada satu paket yang sudah terintegrasi antara tanaman dan ternak. Saya kira demikian yang boleh kami sampaikan untuk kesempatan yang baik ini.